الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hazanah Tanah Suci yang dicintai Allah. Siapa umat muslim yang tidak mengenal Ka'bah, yang juga merupakan salah satu keajaiban dunia? Bangunan segi empat yang terletak di Makkah itulah yang setiap harinya selalu diziarahi jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji dan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA dari Amerika Serikat dan hasilnya cukup menggemparkan masyarakat dunia, khususnya negara-negara barat. Namun selain itu, masih ada lagi beberapa fakta lainnya tentang Ka'bah yang belum banyak diketahui dan tentu saja sangat menarik untuk Anda ketahui. Dan pemirsa, inilah 11 fakta tentang Ka'bah versi Hazanah Tanah Suci. Ka'bah yang berada di Masjidil Haram adalah masjid tertua yang ada di muka bumi. Hal ini dapat difahami ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali ada di muka bumi ini?" Jawab beliau, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Lalu masjid apa lagi setelahnya?" Beliau menjawab, "Masjidil Aqsa." Hadis riwayat Muslim. Ka'bah memiliki tingkat gravitasi paling stabil. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan karena sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Ka'bah adalah tempat beribadah paling sejuk meski kondisi sekelilingnya sangat panas. Walaupun Timur Tengah memiliki suhu yang sangat panas, nyatanya tak berpengaruh pada kegiatan beribadah di sekitar Ka'bah. Hal ini dikarenakan tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup. Selain daripada itu, hawa dari air bawah tanah yang mengalir di bawah Ka'bah, yaitu sumur air Zam-Zam, maka dari itu hawa dingin tetap terasa di sekitar Ka'bah meski suhu dan cuaca sedang terik-terik. Teknologi modern seperti satelit tak mampu mengintip isi Ka'bah. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Penemuan NASA yang mengejutkan dunia barat. Sesuatu yang tak kalah mencengangkan adalah ketika astronot Neil Armstrong melihat fenomena aneh yang mengusik akal sehatnya sebagai manusia. Saat itu, ia melihat bumi yang diliputi kegelapan, nampak seperti melayang. Ada seutas tali berwarna putih yang seolah menggantung bumi agar tetap mengembang. Ada pula temuan radiasi yang memancar dari Ka'bah dan menjadi semacam medan magnet di dalamnya. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut seolah tak berujung alias tanpa batas. Batu Hajar Aswad yang mampu merekam siapa saja yang mengunjunginya. Tak banyak yang tahu bahwa Batu Hajar Aswad juga mempunyai sebuah fakta yang tak kalah mengejutkan. Menurut salah seorang pejabat NASA, Hajar Aswad dapat merekam siapapun yang datang mengunjungi Ka'bah. Selain itu, Hajar Aswad juga diduga merupakan jenis batu-batuan yang bukan berasal dari sistem tata surya yang dihuni oleh manusia. Ka'bah telah direkonstruksi berulang kali. Ka'bah ini
pertama kali dibangun oleh malaikat atas permintaan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai tempat pertaubatan di bumi. Nabi Adam alaihissalam telah mengenal tempat pertaubatan saat beliau tinggal di surga, yaitu di mana beliau melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur bersama para malaikat. Maka saat Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau meminta agar dibangunkan rumah pertaubatan di bumi. Kemudian pada zaman Nabi Nuh alaihissalam sempat terjadi badai topan yang sangat dahsyat beserta banjir yang sangat besar. Ka'bah kemudian runtuh, namun Allah menutup dan menjaga pondasinya, yang kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk meninggikan Ka'bah dengan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Namun seiring berjalannya waktu, bentuk Ka'bah tidak seperti awalnya dan telah mengalami rekonstruksi yang dikarenakan pernah mengalami kerusakan. Ka'bah ini juga pernah mengalami rekonstruksi pada zaman Nabi Muhammad SAW saat beliau berusia 35 tahun. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah ketika masing-masing suku ingin membawa Hajar Aswad untuk dipasang di Ka'bah. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan batu hitam tersebut dibawa dengan menggunakan kain dan suku-suku tersebut bisa membawanya bersama-sama. Upacara pembersihan diadakan 2 kali setahun. Upacara pembersihan Ka'bah diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Sya'ban dan bulan Dzulqa'dah. Kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga Bani Syaibah untuk membersihkan Ka'bah. Mereka menyiapkan campuran pembersih khusus yang terdiri dari air zam-zam, minyak gaharu dengan kualitas terbaik. Gubernur Mekah biasanya mengundang beberapa pejabat untuk berpartisipasi dalam pembersihan Baitullah tersebut. Ka'bah pernah memiliki lebih dari 1 pintu. Pada mulanya, Ka'bah memiliki 2 pintu. Yang satu digunakan sebagai pintu masuk, sedangkan yang lainnya adalah pintu keluar. Tak hanya itu, Ka'bah dulu juga memiliki jendela pada salah satu dindingnya. Ka'bah yang kita saksikan sekarang hanya memiliki 1 pintu dan tanpa jendela. Meski ada pintu lainnya yang terdapat di dalam bangunan itu yang digunakan sebagai akses menuju atap Ka'bah. Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Profesor Hussein Kamal yang menjabat sebagai Kepala Bagian Ilmu Ukur Bumi di Universitas Riyadh, Saudi Arabia, dia menemukan suatu fakta yang menghebohkan, bahwa sebenarnya kota Mekah adalah pusat dari bumi. Pada mulanya, ia meneliti suatu cara untuk menemukan arah kiblat di kota-kota besar di dunia. Ia menarik garis pada peta, dan setelah itu ia mengamati dengan seksama posisi ke-7 benua terhadap Mekah dan jarak masing-masing. Ia mulai untuk menggambar garis-garis sejajar dengan tujuan untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Setelah berjuang dan berusaha selama 2 tahun dari pekerjaan yang sulit dan berat itu, ia kagum dengan apa yang ditemukan, bahwa sesungguhnya Ka'bah yang berada di kota Mekah adalah sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Jauh berbeda dengan yang ada selama ini, di mana berpatokan pada GMT yang dicetuskan oleh kolonial Inggris. Hasil penemuan ilmiah tersebut kemudian dipublikasikan dalam sebuah konferensi ilmiah bertopik Mekah yang merupakan pusat bumi, teori dan praktek. Konferensi internasional yang digelar di Doha, Qatar pada tahun 2009 itu memperkuat hasil penemuan bahwa Mekah merupakan pusat bumi. Selain itu, konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi ajakan kepada seluruh umat Islam di dunia untuk mengedit acuan dunia yang tatkala ini merujuk kepada Greenwich dan merubahnya menjadi rujukan Mekah. Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah di Ka'bah Masjidil Haram, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dalam kitab induk hadis mereka masing-masing. Rasulullah SAW menjanjikan
Salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat daripada salat di masjid lain. Inilah pahala yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang memiliki keluangan harta, tenaga, dan waktu untuk bertandang ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Lebih hebatnya lagi, ketika seseorang yang datang berkunjung ke Makkah dan dengan berbagai alasan yang dapat dibenarkan oleh syariah, ia tidak dapat melaksanakan salat di Masjidil Haram. Maka sejumlah ulama berpendapat ia mendapatkan pahala yang sama. Alasannya karena ia telah berada di tanah haram, yaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan pemirsa, itulah 11 fakta tentang Ka'bah versi Hazanah Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حادي الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرام